Saat makan malam bersama keluarga besarku, tiba-tiba adikku mengejekku. Di mana suamimu dan anak-anakmu? Oh iya lupa. Kamu kan emang tidak punya. Orang tua dan saudara-saudara tertawa keras. Mereka menghinaku. Aku tidak tinggal diam dan berkata, "Di mana uangmu?" Oh iya, selama ini aku yang menanggung biaya hidup kalian. Sampai hari ini kan? Meja makan itu seketika langsung hening. Dan mulai malam itulah, segalanya berubah. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang makan keluarga besar itu terasa sesak, bahkan sebelum hidangan utama tersaji. Farida menarik napas dalam-dalam di balik hijabnya yang tertata rapi, mencoba menenangkan debaran jantung yang selalu muncul setiap kali ia melangkahkan kaki ke rumah ini. Rumah masa kecilnya, yang kini terasa lebih asing daripada tempat manapun di dunia. Aroma rendang dan opor ayam yang kaya, yang seharusnya membangkitkan kenangan indah, kini hanya terasa seperti bagian dari jebakan yang sama. Tentu saja ia yang membayar semua bahan makanan mahal itu, sama seperti ia membayar cicilan rumah besar yang mereka tempati ini. Farida, akhirnya kamu datang. Sini, duduk dekat ibu. Sapa ibunya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Sapaan itu terdengar lebih seperti perintah absensi daripada sambutan hangat. Farida mengangguk, tersenyum tipis, dan mengambil satu-satunya kursi kosong yang tersisa. Tentu saja, kursi itu diapit di antara paman yang hobi berutang dan bibi yang gemar bergosip. Di seberang meja, Lintang, adiknya, menatapnya dengan senyum miring yang teramat ia kenali. Senyum itu adalah awal dari semua masalah. Bapaknya duduk di ujung meja. Seperti biasa, membaca koran seolah-akan tidak ada acara apapun, padahal dialah yang tadi pagi menelepon Farida, mengingatkan kewajiban makan malam keluarga. Tumben Mbak Farida tidak telat? Biasanya kan sibuk sekali. Lintang membuka percakapan, suaranya sengaja dibuat riang. Pekerjaan di kantor sedang bisa diatur, jawab Farida singkat, mengambil piring. Ia hanya ingin malam ini cepat berakhir. Oh, sibuk kerja terus. Lintang terkikik. Pantas saja. Farida tahu kemana arah kalimat itu, jadi ia pura-pura fokus memotong sepotong rendang di piringnya. Tapi Lintang tidak pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Ia adalah predator di meja makannya sendiri. Mbak Farida, liburan akhir tahun nanti tidak kemana-mana? Kami sekeluarga rencananya mau ke Jepang. Pakai uang Mbak Farida tentunya, katanya, lalu tertawa seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Beberapa saudara ikut tertawa. Bapak dan ibu hanya tersenyum tipis, seolah memberi restu. Farida tetap diam. Ia sudah lelah berdebat. Selama ini ia berpikir, mungkin jika ia terus memberi, terus diam, mereka akan berhenti menyakitinya. Mungkin mereka akan sadar dan menghargainya. Tapi malam ini, ia sadar betapa bodohnya pemikiran itu. Makan malam berlanjut dengan obrolan ringan yang dipenuhi sindiran tersembunyi. Tentang betapa suksesnya anak tetangga yang baru menikah. Tentang betapa beruntungnya sepupu jauh yang suaminya seorang pejabat. Semua topik itu sengaja diarahkan untuk menyudutkannya. Farida, sang wanita karir sukses dengan mobil mewah dan apartemen di pusat kota, adalah kegagalan terbesar di mata mereka. Karena ia seorang janda. Puncaknya datang saat ibu mengumumkan bahwa Lintang baru saja dibelikan mobil baru. Syukurlah, Lintang dapat mobil baru. Terima kasih ya, Farida. Kamu memang kakak yang baik, kata ibu. Farida tertegun. Ia tidak ingat pernah menyetujui pembelian mobil. Itu pasti Lintang, lagi-lagi, menggunakan kartu kredit tanpa batas yang ia berikan. Lintang tersenyum penuh kemenangan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin berbagi rahasia besar dengan seluruh meja. Suaranya terdengar nyaring di keheningan yang tiba-tiba. Mbak Farida kan baik. Uangnya tidak berseri. Iyalah, kerja terus sampai lupa cari suami lagi, katanya. Lintang, jaga bicaramu, desis bapak pelan, tapi tidak ada ketegasan di sana. Loh, Lintang kan benar. Pak, ngomong-ngomong, Mbak. Lintang menatap Farida lurus-lurus, matanya berkilat jahat. Di mana suamimu dan anak-anakmu? Waktu seakan berhenti. Garpu dan sendok yang beradu dengan piring mendadak senyap. Lintang melanjutkan, nadanya pura-pura terkejut. Oh iya lupa. Kamu kan emang tidak punya. Tawa meledak. Keras. Riuh. Bukan hanya Lintang. Pamannya tertawa terbahak-bahak. Bibinya terpingkal-pingkal.
Bahkan bapak dan ibu, mereka tertawa. Mungkin tidak sekeras yang lain, tapi tawa mereka adalah belati yang paling tajam menusuk jantung Farida. Hinaan tentang perceraiannya, tentang bagaimana Afrizal, mantan suaminya, berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anak mereka, adalah lelucon abadi di keluarga ini. Mereka tidak peduli bahwa Afrizal memenangkan hak asuh dengan alasan bahwa lingkungan keluarga Farida terlalu toksik dan berbahaya bagi mental anak-anak. Mereka hanya tahu Farida gagal. Farida merasakan air matanya menggenang. Bertahun-tahun ia menelan hinaan ini. Ia membayar tagihan rumah sakit bapak. Ia melunasi utang-utang Lintang. Ia membiayai liburan mereka. Ia memberikan segalanya, hanya untuk menerima racun sebagai balasannya. Malam ini, sesuatu di dalam dirinya retak. Sesuatu yang sudah lama rapuh, akhirnya pecah berkeping-keping. Ia meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan. Bunyinya terdengar sangat keras di tengah tawa yang mulai mereda. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu reaksinya. Menunggu ia menangis, atau lari ke kamar. Tapi Farida tidak menangis. Ia mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya sendu kini menatap Lintang dengan dingin. Sangat dingin. "Kamu benar, Lintang," katanya, suaranya tenang dan jelas. "Aku tidak punya suami, dan aku tidak punya anak-anakku di sini." Lintang tersenyum puas, mengira ia telah menang. Tapi, lanjut Farida, suaranya kini sedikit lebih keras, memotong senyum di wajah adiknya. Ia memandang berkeliling meja, menatap satu persatu wajah yang tadi menertawainya. "Di mana uangmu?" Pertanyaan itu ditujukan untuk Lintang, tapi gaungnya mengenai semua orang. "Oh iya, lupa," Farida meniru nada Lintang dengan sempurna. "Selama ini aku yang menanggung biaya hidup kalian. Mobil baru kamu, liburan ke Jepang, makanan di meja ini, cicilan rumah ini, biaya rumah sakit bapak." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Sampai hari ini, kan?" Meja makan itu seketika hening total. Keheningan yang jauh lebih memekakkan daripada tawa tadi. Gelas yang dipegang ibu bergetar di tangannya. Wajah Lintang pucat pasi. Bapak berhenti mengunyah. Farida berdiri pelan. Ia merapikan hijabnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa ringan. Beban yang ia pikul selama puluhan tahun seakan terangkat. "Mulai malam inilah," katanya dengan suara sedingin es, matanya masih tertuju pada Lintang. "Segalanya berubah." Ia berjalan menuju pintu, langkahnya mantap. "Makan malam kalian." Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang. "Bayar sendiri." Farida melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan mereka semua yang membeku dalam keheningan yang memalukan. Malam itu, keran uang yang mengalir deras selama ini, resmi ia tutup. Farida terbangun di apartemennya. Sinar matahari pagi menembus jendela, menyinari kamar yang sunyi. Ini adalah pagi pertama dalam hidupnya di mana ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada rasa bersalah yang membebani dadanya. Tidak ada kecemasan memikirkan siapa lagi yang akan meminta uang hari ini. Semalam, setelah meninggalkan rumah orang tuanya, ia mematikan ponselnya. Ia tidur nyenyak, mungkin untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Ia membuat kopi dan duduk di balkon, menikmati pemandangan kota Jakarta di pagi hari. Damai. Tapi ia tahu kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Ia meraih ponselnya dan menyalakannya. Seperti yang diduga, ponsel itu meledak. 28 panggilan tak terjawab. 15 dari ibu. 10 dari Lintang. 3 dari bapak. Lalu, pesan WhatsApp. Ratusan. Dari grup keluarga, dan dari pesan pribadi. "Lintang, Mbak Farida gila ya?" "Lintang, angkat teleponnya." "Lintang, MBK." "Lintang, kamu pikir ini lucu? Kamu mau mempermalukan keluarga?" "Lintang, aku benci kamu. Awas kamu ya." "Ibu, Nak, kamu di mana?" "Ibu, pulang, Nak. Kita bicarakan baik-baik." "Ibu, Farida, jangan begini. Kamu anak ibu." "Ibu, kamu mau bapakmu sakit lagi mikirin kamu?" "Ibu, anak durhaka. Kamu tegas sama orang tua. Mana janjimu mau merawat kami sampai tua?" Farida membaca semua pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada satupun pesan yang berisi permintaan maaf. Tidak ada satupun yang menunjukkan penyesalan atas kejadian semalam. Hanya ada kemarahan, kebingungan, dan kepanikan karena sumber uang mereka terancam. Kata, "anak durhaka," yang dilontarkan ibunya bahkan tidak lagi terasa sakit. Rasanya hambar.
Farida meletakkan cangkir kopinya. Ia tidak membalas satupun pesan itu. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia menelepon asisten pribadinya, Ranti. "Selamat pagi, Bu Farida," sapa Ranti di seberang sana. "Pagi, Ranti. Saya ada beberapa tugas mendesak untuk kamu pagi ini," kata Farida, suaranya tenang dan profesional. "Tolong siapkan surat kuasa. Saya mau kamu pergi ke bank hari ini. Pertama, tutup semua kartu kredit tambahan atas nama Lintang dan ibu saya. Tanpa kecuali. Kedua, batalkan semua transfer otomatis bulanan dari rekening saya ke rekening Bapak, Ibu, dan Lintang. Saya akan kirimkan rincian nomor rekeningnya." Hening sejenak. Ranti pasti kaget, tapi dia profesional. "Baik, Bu. Akan saya laksanakan segera. Ada lagi?" "Ya. Tolong hubungi pihak leasing mobil atas nama Lintang. Mobil yang baru dibeli minggu lalu. Saya mau membatalkan pembeliannya. Kalau tidak bisa, tarik kembali mobilnya. Saya tidak mau membayar cicilan sepeser pun. Gunakan alasan penipuan atau apapun yang legal. Nanti pengacara saya akan bantu." "Siap, Bu Farida." "Terima kasih, Ranti." Farida menutup telepon. Langkah berikutnya, ia lakukan sendiri. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Satu persatu, ia memblokir kartu debit yang ia berikan. Ia membatalkan jadwal pembayaran tagihan listrik, air, dan internet di rumah orang tuanya. Ia bahkan membatalkan langganan TV kabel premium dan layanan streaming yang ia bayarkan untuk mereka. Ia memotong semuanya. Sampai ke akar. Di tempat lain, di sebuah butik mewah di mall ternama, Lintang sedang memegang tas kulit buaya berwarna merah yang sudah lama ia incar. Harganya setara dengan harga mobil kecil. "Jadi, saya ambil yang ini," katanya angkuh kepada pelayan toko. Ia menyodorkan kartu kredit hitam, kartu tambahan dari Farida. Pelayan itu menggesek kartu. Sekali. Dua kali. "Maaf, Ibu Lintang." "Kartunya ditolak," kata pelayan itu dengan sopan. "Apa? Ditolak? Nggak mungkin." Lintang merebut kartu itu dan mengelapnya di bajunya. "Coba lagi." Gesek yang kencang. Pelayan itu mencoba lagi. "Masih ditolak, Ibu. Sepertinya ada masalah dengan bank." Wajah Lintang memerah. Beberapa pengunjung lain mulai melirik. "Bank sialan. Kamu pasti salah gesek," bentaknya. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon Farida. Tidak diangkat. Ia mencoba menelepon ibunya. Di saat yang hampir bersamaan, di supermarket kelas atas, ibu sedang mendorong troli yang penuh dengan bahan makanan impor. Daging sapi wagyu, buah-buahan dari Selandia Baru, keju dari Prancis. Semua yang terbaik. Di kasir, total belanjaannya mencapai jutaan rupiah. Ia menyodorkan kartu debit yang biasa ia gunakan, yang selalu diisi oleh Farida setiap awal bulan. "Maaf, Bu. Saldonya tidak mencukupi," kata kasir itu. Ibu mengerutkan kening. "Tidak mungkin. Coba lagi." Kasir mencoba lagi. "Sama saja, Bu. Tidak cukup." Ibu mulai panik. Ia mengeluarkan kartu kredit tambahan yang ia punya. "Pakai ini." Kasir menggesek. "Ditolak, Bu." Orang-orang di antrean belakang mulai berbisik dan menghela napas. Ibu merasa terhina. Dengan tangan gemetar, ia terpaksa meninggalkan troli yang penuh itu di kasir, berjalan keluar dari supermarket dengan wajah menahan malu. Begitu sampai di mobil, yang juga dibelikan Farida, ia langsung menelepon Lintang. "Lintang, kartunya diblokir." "Kakakmu benar-benar gila," pekik ibu di telepon. "Aku tahu, Bu. Aku juga. Ini memalukan sekali. Apa yang harus kita lakukan?" jerit Lintang frustrasi dari mal. Sementara itu, di apartemennya, Farida sedang fokus bekerja. Ia merasa jauh lebih produktif dari biasanya. Tidak ada gangguan permintaan uang dadakan. Tidak ada drama keluarga yang menguras energinya. Menjelang sore, sebuah email masuk ke komputernya. Email itu dari administrasi rumah sakit swasta tempat bapaknya rutin menjalani perawatan. Subjek, pemberitahuan pembayaran tagihan rumah sakit, jatuh tempo. Farida membuka email itu. Tagihan bulanan untuk obat-obatan khusus dan terapi bapaknya. Jumlahnya besar. Sangat besar. Farida menatap notifikasi tagihan itu lama. Ia tahu ini akan datang. Ini adalah ujian pertamanya. Ini bukan tentang tas mewah atau belanjaan impor. Ini tentang kesehatan bapaknya. Orang yang semalam ikut menertawakannya. Tangannya terdiam di atas mouse.
Inilah pilihan tersulit. Haruskah ia membayar? Atau haruskah ia tetap teguh pada keputusannya? Teleponnya berdering lagi. Kali ini, nama bapak yang muncul di layar. Telepon itu terus bergetar di atas meja. Nama, bapak, bersinar di layar, terasa seperti sebuah ejekan. Tagihan rumah sakit yang masih terbuka di layar laptopnya terasa seperti jangkar. Farida menarik napas. Ini adalah momennya. Ia tidak akan lari. Ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya, namun ia tidak mengucapkan salam. Ia menunggu. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara napas yang berat. Farida? Suara bapaknya terdengar. Bukan suara lantang yang biasa ia dengar saat meminta sesuatu. Bukan suara tawa yang ia dengar semalam. Ini adalah suara yang dibuat-buat agar terdengar lemah dan rapuh. Ya, Pak, jawab Farida, suaranya datar dan profesional. Ia tidak memanggilnya, anakku, atau basa-basi lainnya. Farida, ibu dari semalam menangis terus. Rumah rasanya jadi suram sekali. Kamu tidak pulang. Nak, kita bicarakan baik-baik di rumah. Bujuk bapaknya. Rumah. Farida hampir tertawa sinis. Tidak ada yang perlu dibicarakan di rumah itu lagi, Pak. Bapak menelepon pasti ada alasannya. Silakan katakan, Bapak perlu apa? Lagi-lagi hening. Bapaknya sepertinya terkejut dengan nada bicara Farida yang lugas dan dingin. Tidak ada lagi, iya, Pak, nanti Farida usahakan. Tidak ada lagi nada bersalah. Kamu sudah lihat email dari rumah sakit? Tanya bapaknya, akhirnya langsung ke intinya. Sudah. Kamu tahu kan Bapak tidak boleh telat minum obat dan terapi. Itu tagihannya sudah jatuh tempo. Nak, Bapak tidak mau kamu jadi berdosa kalau terjadi apa-apa sama Bapak. Katanya, pisau, rasa bersalah, mulai ia keluarkan. Saya tahu, Pak, dan saya akan bayar, kata Farida. Di seberang telepon, Farida bisa mendengar bapaknya menghela napas lega. Mungkin ia berpikir gertakan Farida semalam sudah berakhir. Syukurlah, Nak, Bapak tahu kamu. Tapi tidak gratis, potong Farida dengan cepat. Dan tidak ke rekening Bapak. Apa maksudmu? Nada suara bapaknya mulai berubah, sedikit menajam. Saya akan bayar langsung ke pihak rumah sakit. Tapi setelah itu, ada yang harus kita bicarakan. Saya akan kirimkan pengacara saya. Pengacara? Suara bapaknya meninggi. Kamu mau memenjarakan orang tuamu sendiri? Farida, di mana hatimu? Saya hanya ingin semuanya jelas, Pak, supaya tidak ada lagi yang bisa menertawakan saya di meja makan yang saya bayar, jawab Farida. Ia lalu menutup teleponnya, tidak menunggu jawaban. Ia tahu mereka tidak akan setuju bicara dengan pengacara. Ia tahu mereka akan datang. Ia hanya tidak menyangka mereka akan senekat itu. Keesokan harinya, tepat pukul 11 siang, saat Farida sedang memimpin rapat penting dengan klien dari Jepang, interkom di mejanya berbunyi. Ranti, asistennya, terdengar panik. Bu Farida, maaf sekali. Keluarga ibu ada di lobi. Mereka memaksa masuk. Farida menutup matanya sejenak. Bawa mereka ke ruang rapat nomor 3. Sediakan minum. Bilang saya akan temui mereka 15 menit lagi. Tapi, Bu, mereka berteriak-teriak, kata Ranti cemas. Lakukan saja, Ranti. Terima kasih. Farida kembali ke rapatnya dengan senyum profesional, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf atas interupsinya. Mari kita lanjutkan. 15 menit kemudian, ia berjalan menuju ruang rapat nomor 3. Saat ia membuka pintu, pemandangan itu menyambutnya. Ibunya duduk di kursi, menyeka air mata yang jelas palsu. Lintang berdiri mondar-mandir seperti singa dalam kandang, wajahnya merah padam. Bapaknya duduk di ujung meja, memasang wajah paling bermartabat yang ia bisa, seolah ialah sang pemilik gedung. Kalian membuat keributan di kantor saya, kata Farida tenang, menutup pintu di belakangnya. Ia tidak duduk. Ia berdiri, menatap mereka satu persatu. Farida, akhirnya kamu datang. Ibunya langsung bangkit, mencoba memeluknya. Kenapa kamu lakukan ini pada kami? Nak, ini ibumu. Farida mundur satu langkah, menghindari pelukan itu. Ibu ada di sana 2 malam yang lalu. Ibu ikut tertawa saat Lintang menghina saya. Ibu tidak bilang apa-apa saat saya diinjak-injak. Wajah ibunya berubah dari sedih menjadi marah. Jadi ini balasanmu? Hanya karena candaan kecil? Candaan kecil? Lintang akhirnya meledak. Ia menggebrak meja.
Dasar gila. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma mau pamer kuasakan karena kamu punya uang. Balikin kartu-kartuku. Balikin mobilku, brengsek. Lintang, jaga bicaramu. Bentak bapaknya, tapi matanya menatap Farida dengan tajam. Farida, hentikan semua sandiwara ini. Kami keluargamu. Apa kata orang kalau tahu kamu menelantarkan orang tuamu sendiri? Kamu mau bapakmu ini mati karena tidak bisa berobat? Kamu mau jadi anak durhaka? Itu dia. Kata, durhaka, yang selalu menjadi senjata pamungkas mereka. Farida berjalan perlahan ke meja. Ia meletakkan sebuah map tebal di depan bapaknya. Ini bukan cek. Ini bukan formulir transfer. Saya sudah menunggu ini, kata Farida. Silakan dibaca. Itu surat perjanjian yang sudah disiapkan pengacara saya. Bapaknya membuka map itu dengan ragu. Matanya menyipit, membaca poin-poin di dalamnya. Wajahnya perlahan memucat. Apa-apa ini? Desisnya. Itu adalah syarat saya, jelas Farida. Saya akan jelaskan satu kali. Pertama, saya akan tetap membayar semua tagihan medis Bapak. Tapi langsung ke rumah sakit. Bukan lewat rekening Bapak. Kedua, saya akan berikan tunjangan bulanan. Hanya untuk Bapak dan Ibu. Cukup untuk hidup sederhana. Tapi ada syaratnya. Farida menatap lurus ke mata bapaknya. Kalian harus pindah dari rumah itu. Rumah itu atas nama saya, dan akan saya jual dalam 30 hari. Saya sudah sediakan apartemen 2 kamar di area yang wajar untuk kalian tempati. Gratis. Apa? Pekik ibunya. Pindah dari rumah kita? Ke apartemen kecil? Kamu mengusir kami? Saya memindahkan aset saya, koreksi Farida. Dan poin ketiga. Matanya kini beralih ke Lintang, yang menatapnya dengan ngeri. Lintang. Kamu tidak dapat sepeser pun lagi dari saya. Selamanya. Mobilmu akan ditarik siang ini. Semua kartu kreditmu sudah saya tutup. Kamu sudah dewasa. Silakan cari kerja. Aku kerja. Lintang tertawa histeris. Kamu pikir aku ini siapa? Pembantu? Itu poin keempat. Lanjut Farida, mengabaikan tawa itu. Jika Lintang memutuskan untuk tinggal bersama bapak dan ibu di apartemen itu, dia harus ikut membayar biaya utilitas. Dengan uangnya sendiri. Dan terakhir, semua komunikasi tentang uang, tentang apapun, hanya melalui pengacara saya. Berhenti meneror saya di ponsel atau di kantor saya. Jika kalian melanggar, semua tunjangan saya hentikan. Termasuk biaya rumah sakit. Keheningan memenuhi ruangan itu. Bapak, Ibu, dan Lintang menatap Farida seolah mereka sedang melihat hantu. Ini bukan Farida yang mereka kenal. Farida yang mereka kenal akan menangis, akan memohon maaf, akan luluh jika sudah diancam dengan kata, durhaka. Lintang adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya yang pucat kini berubah ungu karena kemarahan. Matanya menyala-nyala. Dengan gerakan cepat, ia menyambar bundel kertas perjanjian itu dari tangan bapaknya. Kamu pikir kamu bisa mengatur kami? Desisnya, suaranya bergetar. Pindah ke apartemen kecil? Aku disuruh kerja. Lintang, jangan, cegah bapaknya, tapi terlambat. Sraa. Lintang merobek surat perjanjian itu menjadi 2. Lalu 4. Lalu ia melemparkan sobekan kertas itu ke wajah Farida. Dia pikir dia siapa? Jerit Lintang, lebih mirip raungan binatang yang terluka. Kita tidak butuh uang haramnya. Kita lihat saja siapa yang lebih butuh siapa. Ia menunjuk lurus ke wajah Farida. Aku akan buat kamu menyesal. Aku akan buat kamu hancur. Aku akan buat kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu akan datang merangkak memohon maaf pada kami. Lintang membanting pintu ruang rapat dan pergi, disusul ibu dan bapaknya yang tampak sama marahnya. Farida dibiarkan sendiri di ruangan itu, dengan sobekan kertas perjanjian di kakinya. Ia tidak marah. Ia tidak takut. Ia hanya merasa lega. Negosiasi telah gagal. Dan perang, baru saja resmi dimulai. Kepanikan adalah motivator yang buruk. Bagi Lintang, kepanikan adalah bahan bakar yang membakar habis akal sehatnya. Dalam 2 hari, hidupnya jungkir balik. Mobil barunya benar-benar ditarik oleh pihak leasing tepat di depan kafe, tempat ia biasa berkumpul dengan teman-teman sosialitanya. Sebuah penghinaan yang sempurna. Ponselnya, yang juga dibayar Farida, jaringannya diputus karena tunggakan. Ia tidak bisa lagi memesan taksi daring, tidak bisa membeli kopi mahal, tidak bisa memamerkan apa-apa lagi di media sosialnya. Teman-temannya yang dulu menempel, kini perlahan menjauh saat tahu,
Keran ATM berjalan, milik Lintang sudah kering. Ia terkurung di rumah besar yang kini terasa dingin dan kosong. Bapak dan ibunya tidak lebih baik. Mereka menghabiskan hari dengan mondar-mandir, menyalahkannya atas tindakannya merobek surat perjanjian. Kalau saja kamu tidak merobeknya, setidaknya kita masih dapat tunjangan, bentak bapaknya. Kenapa jadi salah Lintang? Harusnya bapak yang tegas sama Farida. Dia itu anak bapak, balas ibunya, panik. Di tengah keputusasaan itulah, sebuah ide cemerlang, atau lebih tepatnya, ide licik, muncul di kepala Lintang. Ia harus menyerang Farida di titik terlemahnya. Bukan uang. Farida sudah membuktikan ia tidak peduli soal itu. Ia harus menyerang di tempat yang paling menyakitkan, anak-anaknya. Lintang harus memastikan Farida tidak akan pernah mendapatkan hak asuh itu kembali. Ia harus membuat Farida terlihat hancur, tidak stabil secara mental, dan berbahaya di mata Afrizal, mantan suami Farida. Jika Afrizal semakin membenci Farida, maka Farida akan hancur. Dan saat Farida hancur, ia pasti akan kembali pada keluarga. Itulah logika bengkok Lintang. Dengan sisa pulsa terakhir di ponselnya yang ia beli dengan uang receh, ia mencari nomor Afrizal. Afrizal adalah pria yang tegas dan dingin. Dia membenci keluarga Farida, Lintang tahu itu. Faktanya, Afrizal menggunakan pengaruh buruk keluarga sebagai alasan utamanya di pengadilan hak asuh. Lintang akan menggunakan fakta itu untuk keuntungannya. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar. Ia menyiapkan nada suara paling sedih dan prihatin yang ia bisa latih. Halo? Suara Afrizal terdengar di seberang. Datar dan waspada. Halo, Mas Afrizal? Ini Lintang, Mas. Adiknya Mbak Farida, kata Lintang, suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. Hening sejenak. Ada apa, Lintang? Afrizal tidak pernah menyukai basa-basi. Mas, maaf sekali mengganggu. Aku cuma khawatir sekali, Mas. Khawatir soal apa? Ini soal Mbak Farida, Mas. Lintang memulai sandiwaranya. Aku tidak tahu harus cerita ke siapa lagi. Sejak kalian pisah, Mbak Farida kan jadi makin aneh. Tapi beberapa hari ini, dia parah sekali. Lintang bisa mendengar Afrizal masih mendengarkan, jadi ia melanjutkan, menambahkan bumbu drama. Dia mengamuk di rumah, Mas. Dia memblokir semua rekening kami. Dia mengusir bapak dan ibu dari rumah. Dia bilang dia tidak peduli lagi sama siapa-siapa. Dia seperti bukan Mbak Farida lagi. Lalu, suara Afrizal tetap dingin. Lintang menelan ludah. Ini bagian terpentingnya. Aku takut, Mas. Dia teriak-teriak, dia bilang dia mau mengambil anak-anak dengan cara apapun. Dia bilang kalau dia tidak bisa bahagia, orang lain juga tidak boleh bahagia. Dia kelihatan tidak stabil secara mental, Mas. Sangat berbahaya. Lintang sengaja menggunakan kata berbahaya dan tidak stabil. Kata-kata kunci yang ia tahu akan memicu alarm bagi seorang ayah. Aku cuma takut dia nekat, Mas. Aku takut sama keselamatan anak-anak. Keponakanku. Lintang menambahkan isakan palsu. Tolong jaga mereka baik-baik, Mas. Tolong, jangan sampai Mbak Farida dekati mereka dulu. Sampai dia sembuh. Tujuannya jelas, membuat Afrizal segera mengajukan surat perintah penahanan atau semacamnya, yang secara hukum akan menjauhkan Farida dari anak-anaknya untuk selamanya. Di seberang sana, Afrizal terdiam. Lintang mengira Afrizal sedang mencerna kebenaran yang ia sampaikan. Ia merasa menang. Begitu, kata Afrizal akhirnya. Suaranya tidak bisa ditebak. Terima kasih informasinya, Lintang. Saya akan urus ini. Makasih ya, Mas. Makasih banyak. Maaf sudah merepotkan. Lintang menutup telepon dengan senyum kemenangan. Ia baru saja meledakkan bom nuklir di hidup Farida. Ia membayangkan Farida menangis, meraung-raung, saat tahu ia tidak bisa lagi bertemu anak-anaknya. Ia membayangkan Farida akan datang merangkap padanya. Sementara itu, di kantornya, Farida sedang berusaha fokus pada laporan keuangan. Hatinya masih terasa berat memikirkan anak-anaknya. Ia sangat merindukan mereka. Ia rela menukar semua uangnya demi satu hari saja bersama mereka. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email muncul di layar komputernya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat nama pengirimnya, Afrizal. Ini adalah email pribadi pertama dari Afrizal dalam setahun terakhir.
Biasanya semua komunikasi mereka diurus oleh pengacara masing-masing. Dengan tangan gemetar, Farida membuka email itu. Isinya sangat singkat. Subjek, untuk bukti sidangmu nanti. Di bawahnya, hanya ada satu lampiran file audio, dan satu kalimat pesan. Aku tidak menyangka mereka serendah ini. Anak-anak rindu padamu. Tapi aku harus yakin kamu sudah bersih dari mereka. Sepertinya, kamu sudah memulainya. Farida tertegun. Ia tidak mengerti. Ia mengunduh file audio itu dan menekan tombol play. Ia mendengar suara Lintang. Halo, Mas Afrizal? Ini Lintang, Mas. Farida mendengarkan dengan saksama seluruh percakapan. Ia mendengarkan setiap fitnah keji yang dilontarkan adiknya sendiri. Ia mendengar bagaimana Lintang mencoba melukisnya sebagai wanita gila yang berbahaya bagi anak-anaknya sendiri. Air matanya mulai menetes. Tapi ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata kelegaan. Afrizal tidak mempercayai Lintang. Afrizal tidak termakan fitnah itu. Sebaliknya, Afrizal merekamnya. Afrizal merekam semuanya dan memberikannya pada Farida. Farida memutar ulang bagian akhir pesan Afrizal. Aku harus yakin kamu sudah bersih dari mereka. Sepertinya, kamu sudah memulainya. Afrizal tahu. Selama ini Afrizal tahu bahwa keluarganya adalah racun. Dan keputusannya untuk memotong mereka, keputusan yang Lintang pikir akan menghancurkannya, justru adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Afrizal. Lintang, dalam usahanya yang putus asa untuk menghancurkan Farida, tanpa sadar baru saja menyerahkan senjata terkuat yang Farida perlukan untuk memenangkan kembali anak-anaknya. Sebuah bukti tak terbantahkan tentang lingkungan toksik yang selama ini Afrizal takuti. Farida menyimpan file itu baik-baik. Ia meneruskannya ke pengacaranya. Senjata makan tuan. Dan Lintang, baru saja menembak kakinya sendiri. Email dari Afrizal mengubah segalanya. Itu bukan lagi sekadar pesan. Itu adalah sebuah kunci. Sebuah kunci yang membuka pintu yang Farida pikir telah tertutup selamanya. Pintu untuk mendapatkan kembali anak-anaknya. Malam itu, Farida tidak lagi merasa seperti korban yang melarikan diri. Ia merasa seperti seorang pejuang yang akhirnya menemukan senjatanya. Tujuan hidupnya kini terfokus dengan tajam. Bukan lagi sekadar bertahan hidup dari cengkraman keluarganya, tapi untuk merebut kembali apa yang paling berharga darinya. Langkah pertamanya adalah menemui pengacaranya, Pak Budi. Seorang pria parubaya yang tenang dan teliti, yang selama ini menangani masalah hukum perusahaannya. Di ruang kantor Pak Budi yang dipenuhi buku-buku hukum, Farida menceritakan semuanya. Dari malam di meja makan, pemutusan kartu kredit, teror telepon, hingga puncaknya, file audio rekaman Lintang yang dikirimkan Afrizal. Pak Budi mendengarkan rekaman itu dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Setelah audio itu selesai, ia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Bu Farida, katanya pelan, ini bom. Saya tahu. Apakah ini cukup? Tanya Farida, jantungnya berdebar. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan adanya upaya alienasi dan lingkungan yang tidak sehat. Ini adalah bukti kuat yang mendukung alasan asli Pak Afrizal saat mengambil hak asuh dulu. Jelas Pak Budi. Tapi, pengadilan tidak hanya melihat masa lalu. Mereka ingin melihat masa kini dan masa depan. Kita harus membuktikan dua hal. Pertama, ibu sekarang sudah stabil secara emosional dan mental, justru karena ibu sudah memutus hubungan dengan mereka. Kedua, Pak Budi menatap tumpukan dokumen di mejanya. Kita harus membuktikan bahwa racun ini bukan hanya emosional, tapi juga finansial. Kita harus tunjukkan pada hakim bahwa ibu bukanlah workaholic yang gila kerja seperti yang mereka tuduhkan. Ibu adalah korban pemerasan finansial sistematis yang hampir menghancurkan hidup ibu. Kita perlu audit. Audit penuh atas semua kerugian yang ibu alami. Farida mengangguk. Ia mengerti. Ia tidak bisa hanya bilang, mereka jahat. Ia harus menunjukkan, ini adalah kejahatan mereka, ini buktinya. Malam itu, apartemen Farida berubah menjadi kantor akuntan forensik. Ia tidak lagi tidur. Ia membuka kotak-kotak dokumen lama, menarik laporan bank digital dari 10 tahun terakhir. Ia menyebarkannya di lantai ruang tamunya. Angka demi angka. Tanggal demi tanggal. Semakin ia menggali, semakin ia merasa mual. Ini bukan sekadar pemborosan. Ini adalah penjarahan. Ia mulai dari yang kecil, yang wajar. Biaya bulanan untuk Lintang. Awalnya hanya uang kuliah. Lalu uang kos. Lalu uang jajan.
Lalu uang, gaya hidup. Farida membuat kolom di Excel. Tagihan kafe kopi premium, setiap hari, kadang 3 kali sehari. Tagihan salon dan spa, 3 kali seminggu. Tagihan dari butik-butik desainer yang tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi pesanan makanan daring yang nilainya jutaan setiap minggu. Semua dibebankan ke kartu kredit tambahan Farida. Dalam 1 tahun saja, gaya hidup, Lintang menghabiskan lebih banyak uang daripada gaji seorang manajer senior. Lalu ia beralih ke ibu. Ia melihat transferan bulanan untuk belanja dapur. Jumlahnya fantastis. Tapi kemudian ia melihat tagihan kartu kredit ibu. Penuh dengan transaksi di toko bahan kue mewah, pembelian kemasan dalam jumlah besar. Farida teringat ibunya sering pamer di arisan keluarga bahwa ia punya bisnis catering kecil-kecilan untuk iseng. Farida baru sadar, iseng, itu menggunakan modal penuh darinya, sementara keuntungannya masuk ke kantong pribadi ibunya. Belum lagi biaya arisan sosialita dan perjalanan, religius, bersama teman-temannya yang harganya selangit. Bapaknya tidak lebih baik. Biaya operasional, untuk klub komunitasnya ternyata, adalah biaya untuk sewa lapangan golf mingguan dan makan malam mewah di restoran hotel, mentraktir teman-temannya. Belum lagi pembelian barang-barang antik yang, untuk investasi, yang kini hanya menumpuk debu di rumah itu. Semua ini menyakitkan. Tapi ini masih di permukaan. Farida tahu ada yang lebih dalam. Ia membuka tumpukan dokumen dari brankas kecilnya. Dokumen-dokumen yang bapaknya suruh ia tanda tangani, untuk aset keluarga, untuk pajak, untuk masa tua. Farida, yang saat itu terlalu sibuk dan terlalu percaya, menandatanganinya begitu saja. Matanya tertuju pada satu map. Perjanjian pinjaman bank. Ia ingat betul hari itu. Bapaknya datang ke kantornya, panik. Bilang ada masalah pajak mendesak. Farida sedang di tengah rapat investor, dan ia menandatangani tumpukan kertas itu di lobi kantornya, tanpa membacanya. Sekarang ia membacanya. Itu bukan dokumen pajak. Itu adalah surat gadai. Ia telah menggadaikan salah satu ruko miliknya di area komersial. Pinjaman itu atas namanya. Tapi uangnya, kemana uangnya? Uangnya ditransfer ke sebuah nama perusahaan yang tidak ia kenali. PT Bintang Gemilang. Jantung Farida serasa diremas. Saat itu, sekitar 5 tahun lalu, adalah masa terberat dalam pernikahannya. Afrizal sering mengeluhkannya karena selalu terlihat stres, mudah marah, dan tidak pernah ada waktu. Farida selalu beralasan itu karena pekerjaan. Tapi kini ia sadar, itu karena kondisi finansialnya morat-marit, dan ia terlalu malu untuk mengaku pada suaminya bahwa keluarganya sendiri yang menggerogotinya. Ia segera menelepon Ranti, asistennya, meskipun sudah lewat tengah malam. Ranti, maaf mengganggu. Saya butuh bantuan. Saya butuh kamu cari info tentang perusahaan ini. PT Bintang Gemilang. Saya juga butuh kamu sewa investigator swasta terbaik. Segera. 3 hari kemudian, laporan itu ada di mejanya. Laporan itu singkat, padat, dan menghancurkan. PT Bintang Gemilang bukanlah perusahaan. Itu adalah fasad. Perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama sopir seorang tokoh yang dikenal luas sebagai bandar judi besar di Jakarta. Laporan itu melacak aliran dana. Uang pinjaman dari ruko Farida masuk rekening itu, dan langsung ditarik tunai di beberapa kasino di luar negeri. Farida merasa lemas. Ia teringat sesuatu. Ia membuka arsip percakapan lamanya dengan Lintang. Ia mencari di rentang tanggal yang sama dengan pinjaman itu. Ketemu. Lintang, Mbak tolong aku. Mbak, aku ada masalah besar. Besar sekali. Lintang, aku janji ini yang terakhir. Mbak, aku nggak akan nakal lagi. Lintang, kalau Mbak nggak bantu, aku bisa mati. Mbak, aku serius. Saat itu, Farida yang panik langsung mentransfer 100 juta rupiah. Ia pikir masalahnya selesai. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Lintang dan bapaknya telah berkolusi untuk menjadikannya jaminan atas hutang judi Lintang yang nilainya miliaran rupiah. Mereka tidak hanya meminta. Mereka mencuri. Mereka menipunya. Rasa pengkhianatan itu begitu pekat hingga Farida sulit bernapas. Ia kini mengerti. Stresnya, kelelahannya, kemarahannya yang sering meledak di depan Afrizal. Semua itu bukan karena pekerjaan. Itu karena ia sedang berjuang sendirian untuk menambal kapal yang sengaja dibocorkan oleh keluarganya sendiri. Afrizal melihatnya sebagai istri yang gagal. Padahal ia adalah seekor mangsa yang sedang dikuliti hidup-hidup. Farida merapikan semua bukti. Laporan bank. Perjanjian gadai palsu. Laporan investigator.
percakapan WhatsApp lama. Semuanya ia masukkan ke dalam satu map besar untuk Pak Budi. Saat ia sedang membereskan file-file digitalnya, matanya menangkap satu file lagi. Sebuah arsip e-statement dari rekening Bank Lintang yang dulu pernah ia buka atas namanya. Rekening itu jarang dipakai, Farida tahu Lintang lebih suka pakai kartu kreditnya. Tapi Farida iseng membukanya. Hanya ada sedikit transaksi. Tapi satu transaksi membuat darah Farida membeku. Tanggal 10 Februari, 2 tahun lalu. Seminggu sebelum Afrizal pertama kali mengiriminya surat gugatan cerai. Penerima, konsultan hukum Prima. Farida tahu nama itu. Ia tidak akan pernah melupakan nama itu. Itu adalah firma hukum yang mewakili Afrizal dalam perceraian mereka. Jumlahnya tidak besar. Hanya 5 juta rupiah. Mungkin cukup untuk biaya konsultasi awal. Tapi tanggal itu adalah segalanya. Lantai di bawah kakinya serasa runtuh. Ini bukan lagi sekadar Lintang memanfaatkan perceraiannya. Ini berarti Lintang mungkin terlibat dalam memulai perceraian itu. Pengkhianatan itu ternyata jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih busuk dari yang pernah ia bayangkan. Farida menatap layar komputernya selama hampir 1 jam. Bukti transfer 5 juta rupiah itu terasa lebih menyakitkan daripada tagihan miliaran rupiah hutang judi Lintang. Hutang judi adalah kebodohan, kecanduan, kelemahan. Tapi ini adalah intrik. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Ini adalah tusukan pisau yang disengaja, tepat di punggungnya, oleh adiknya sendiri. Pikirannya berputar, mencoba menyusun kepingan teka-teki yang mengerikan. Lintang membayar pengacara Afrizal? Untuk apa? Untuk membantu Afrizal menceraikannya? Untuk memberikan amunisi dari dalam? Selama seminggu penuh setelah penemuan itu, Farida hidup seperti dalam kabut. Pak Budi telah menerima semua dokumennya dan secara resmi mengajukan mosi peninjauan kembali hak asuh, dengan melampirkan rekaman audio pertama dari Afrizal sebagai bukti awal. Keluarga Farida pasti sudah menerima surat pemberitahuan dari pengadilan. Anehnya, suasana sunyi. Tidak ada lagi teror telepon. Tidak ada lagi pesan makian. Keheningan ini, Farida tahu, adalah keheningan sebelum badai. Mereka pasti sedang panik, menyusun strategi. Lalu, badai itu datang. Bukan dalam bentuk teriakan, tapi dalam bentuk rintihan. Suatu malam, Farida pulang kerja. Tubuhnya lelah setelah seharian penuh rapat maraton. Saat lift sampai di lantainya, ia sudah bisa melihat sesosok tubuh duduk meringkuk di depan pintu apartemennya. Itu Lintang. Farida berhenti melangkah. Ini adalah Lintang yang belum pernah ia lihat. Tidak ada tas desainer. Tidak ada sepatu hak tinggi. Pakaiannya kusam. Rambutnya lepek. Wajahnya yang biasa dipoles riasan mahal kini pucat dan sembab. Dia lolos dari satpam lobi dengan berbohong bahwa dia adalah asisten rumah tangga baru yang menunggu majikannya. Saat Lintang mendengar suara langkah kaki, dia mendongak. Matanya merah dan bengkak. Saat melihat Farida, dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia merangkak, benar-benar merangkak, dan memeluk kaki Farida. Mbak Farida, tolong. Isaknya, suaranya parau. Maafkan aku, Mbak, aku minta maaf. Farida hanya berdiri kaku. Aroma keputusasaan menguar dari tubuh adiknya. Berdiri, Lintang. Jangan buat drama di koridor. Aku nggak drama, Mbak. Aku serius. Lintang terisak-isak, air mata dan ingus membasahi celana bahan Farida. Aku salah, aku jahat sama Mbak. Aku minta maaf. Berdiri. Atau aku panggil keamanan, kata Farida, suaranya sedingin es. Ancaman itu berhasil. Lintang perlahan bangkit, tubuhnya gemetar. Farida membuka pintu apartemennya dan memberi isyarat agar Lintang masuk. Dia tidak ingin ada tetangga yang melihat adegan ini. Di dalam, Farida tidak menyalakan lampu ruang tamu. Ia hanya berdiri di lorong, tidak menawarkan minum, tidak menyuruh adiknya duduk. Bicara. Cepat. Mbak, Bapak dan Ibu, mereka dapat surat dari pengadilan. Lintang memulai, suaranya masih bergetar. Surat tentang hak asuh anak-anak Mbak. Lalu, Mbak, jangan begini. Ibu sakit, Mbak. Darah tingginya kumat terus sejak Mbak pergi. Bapak bingung, diam saja di kamar. Kami tidak bisa hidup begini, Mbak. Kami tidak punya uang. Lintang mulai menangis lagi. Aku rela, Mbak. Aku rela kerja. Aku akan kerja apa saja. Jadi pembantu Mbak di sini juga aku mau. Asal jangan begini.
Jangan jual rumah. Rumah itu kenangan kita. Farida hampir tertawa. Kenangan? Kenangan apa, Lintang? Kenangan aku dihina di meja makan? Kenangan aku ditipu? Aku tahu aku salah, jerit Lintang. Tapi Mbak, tolonglah, jangan penjarakan kami. Penjarakan? Farida menatap adiknya dengan tajam. Aku tidak memenjarakan kalian. Aku hanya berhenti memberi uang. Itu saja. Dan kalian langsung hancur. Betapa lemahnya kalian sebenarnya. Farida berjalan ke ruang kerjanya dan kembali dengan sebuah map. Map yang sama berisi bukti-bukti hutang Lintang. Drama ini tidak akan berhasil lagi, Lintang. Ia melemparkan salinan perjanjian gadai ruko itu ke meja kopi. Aku tahu tentang ini. Hutang judimu. Wajah Lintang berubah seputih kertas. Tangisnya berhenti seketika. Aku nggak tahu itu apa. Jangan bohong. Suara Farida kini meninggi untuk pertama kalinya. Kamu menipuku. Kamu dan bapak berkomplot menjadikanku jaminan. Kamu hampir membuatku bangkrut. Saat aku sedang hamil. Saat aku berjuang sendirian. Itu adalah pukulan telak. Lintang terhuyung mundur seolah ditampar. Dia ambruk lantai, kali ini tangisannya berbeda. Bukan tangisan manipulatif. Ini tangisan ketakutan murni. Aku takut. Mbak, pekiknya, histeris. Mereka mau membunuhku. Mereka mengancam akan menyakiti ibu dan bapak. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus dapat uang itu. Jadi kamu korbankan aku? Tanya Farida dingin. Aku tahu Mbak pasti punya uang. Aku tahu Mbak bisa. Cuma Mbak yang bisa nolong. Aku tahu Mbak akan bantu aku. Seru Lintang, logika bengkoknya akhirnya terucap. Farida menatap adiknya yang kini meringkuk di lantai. Rasa jijik dan kasihan bercampur aduk. Tapi ia belum selesai. Ia mengambil selembar kertas lagi dari mejanya. Bukti transfer ke firma hukum Afrizal. Dan ini? Farida berjongkok, menyodorkan kertas itu ke depan wajah Lintang. Hutang judi adalah satu hal. Tapi ini? Kenapa kamu membayar pengacara Afrizal, seminggu sebelum dia menceraikanku? Jika tadi wajah Lintang pucat, kini wajahnya membiru. Dia menatap kertas itu dengan ngeri, seolah melihat hantu. Dia tidak bisa bicara. Dia hanya menggelengkan kepala, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Jawab aku, Lintang, bentak Farida. Kenapa? Tekanan itu akhirnya memecahkan Lintang. Semua pertahanannya runtuh. Kebenaran yang busuk itu akhirnya tumpah keluar dalam semburan kata-kata yang histeris, diselingi air mata dan sumpah serapah. Iya, aku yang melakukannya. Raung Lintang, wajahnya terdistorsi oleh kebencian. Aku benci kamu, Mbak. Aku selalu membencimu. Farida terdiam. Di atas meja, di balik tumpukan majalah, ponselnya dalam mode merekam audio. Semua orang, lanjut Lintang, kini sudah tidak peduli. Sejak kita kecil. Selalu, Mbak Farida pintar, Mbak Farida cantik, Mbak Farida sukses, Mbak Farida baik hati. Aku cuma adiknya Farida. Aku cuma bayanganmu. Aku muak. Aku capek jadi nomor 2. Aku capek kamu punya segalanya. Karir bagus, suami ganteng yang cinta mati sama kamu, anak-anak lucu. Dan kamu, kasihani, aku dengan uangmu. Seolah aku ini pengemis. Jadi, ya, aku yang menemui Mas Afrizal. Aku datang ke kantornya. Aku yang bilang ke dia kalau Mbak itu nggak peduli sama keluarga. Aku bilang Mbak cuma peduli sama kerjaan. Aku bilang Mbak lebih memilih jadi pahlawan buat bapak, ibu, dan aku daripada jadi istri buat dia. Farida menahan napas. Ini lebih buruk dari yang ia duga. Aku yang kasih dia ide. Pekik Lintang. Aku yang bilang, Mas, kasih pelajaran aja sih Mbak. Dia terlalu sombong. Dia perlu dijatuhkan. Aku yang menyarankan dia untuk mengamankan anak-anak. Aku bilang ke dia, lingkungan rumah kita nggak baik buat mereka, karena Mbak selalu stres bawa-bawa masalah kantor dan utang. Aku pikir. Lintang menatap Farida dengan mata yang gila. Aku pikir kalau Mas Afrizal menceraikanmu, kalau anak-anak pergi, Mbak akan sadar. Mbak akan hancur. Dan saat Mbak hancur, Mbak tidak akan punya siapa-siapa lagi. Mbak akan sadar kalau cuma kita, keluargamu, yang mau menerima Mbak. Cuma aku. Aku pikir Mbak akan kembali ke kami. Mbak akan butuh aku. Pengakuan itu menggantung di udara.
Mengerikan dalam kejujurannya. Lintang adalah dalang di balik kehancuran pernikahan Farida. Dia sengaja meracuni Afrizal, menggunakan kebenaran, stres Farida, yang ia pelintir untuk tujuannya sendiri. Lintang, kehabisan napas setelah pengakuan panjangnya, menatap Farida dengan sisa-sisa harapan yang menyedihkan. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Mbak, sungguh, aku salah besar. Kita bisa perbaiki ini, kan? Kita mulai dari awal. Aku akan bantu Mbak. Aku akan bersaksi buat Mbak di pengadilan. Kita keluarga. Farida tidak menjawab. Ia perlahan berdiri, berjalan ke meja, mengambil ponselnya. Ia menekan tombol stop pada perekam audio. Lalu, ia menekan play. Suara Lintang yang melengking memenuhi ruangan. Iya, aku yang melakukannya. Aku benci kamu, Mbak. Aku yang menemui Mas Afrizal. Aku pikir kalau Mas Afrizal menceraikanmu, Mbak akan hancur. Wajah Lintang membeku. Kengerian murni terpancar di matanya saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Farida mematikan rekaman itu. Terima kasih atas pengakuanmu, katanya, suaranya tanpa emosi. Pengacara saya akan sangat senang. Farida berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Sekarang, keluar dari apartemenku. Sebulan berlalu dalam keheningan yang mencekam. Surat dari pengadilan telah mendarat di rumah orang tua Farida, memberitahu mereka tentang sidang peninjauan kembali hak asuh yang diajukan oleh Farida. Sebagai saksi kunci, nama Lintang dan kedua orang tuanya tercantum di dalamnya. Kepanikan di rumah itu pasti sangat luar biasa. Tetapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba menghubungi Farida. Tidak ada lagi pesan makian, tidak ada lagi panggilan telepon yang menangis. Keheningan ini, Farida tahu, adalah keheningan ketakutan. Justru di tengah keheningan itulah Farida bergerak. Dia tidak hanya mengirim undangan. Dia mengirimkannya ke seluruh keluarga besar. Paman yang hobi berutang, bibi yang gemar bergosip, sepupu-sepupu yang dulu ikut terbahak-bahak. Semua nama yang hadir di malam makan malam penuh racun itu, kini menerima sebuah kartu undangan tebal berwarna gading. Undangan itu sederhana, makan malam penutupan. Restoran Le Ciel. Jumat, pukul 7 malam. Restoran Le Ciel. Restoran Prancis termahal di kota. Tempat di mana satu piring hidangan utama berharga lebih mahal dari gaji bulanan Lintang, seandainya dia punya gaji. Undangan ini memicu kebingungan massal. Di grup WhatsApp keluarga besar, yang Farida sudah lama keluar darinya, spekulasi meledak. Farida menyerah. Dia mau minta maaf. Mungkin dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa keluarga. Apapun itu, ini Le Ciel, gratis. Bagi Lintang, bapak, dan ibu, undangan itu terasa seperti surat panggilan eksekusi. Mereka tidak mau datang, tapi mereka lebih takut lagi jika tidak datang. Apa yang direncanakan Farida? Apakah ini jebakan? Tapi di sisi lain, sebersit harapan bodoh muncul. Mungkin Farida benar-benar luluh. Mungkin dia merindukan mereka. Mungkin dia sadar dia sudah keterlaluan. Malam itu, mereka semua datang. Restoran itu berkilauan. Langit-langitnya tinggi, lampu kristal menggantung megah, dan alunan musik biola yang lembut mengisi udara. Farida sudah duduk di meja private dining terbesar, menghadap pintu masuk. Dia terlihat berbeda. Hijab sutra berwarna perak membingkai wajahnya yang tenang. Pakaiannya mahal, tapi tidak mencolok. Auranya memancarkan kedamaian yang nyaris menakutkan. Dia tampak sangat cantik, dan sangat berkuasa. Keluarga besar masuk berombongan, kikuk dalam pakaian terbaik mereka. Mereka menyalami Farida dengan canggung. Apa kabar, Farida? Tempatnya bagus sekali. Terakhir, masuklah trio itu. Bapak, Ibu, dan Lintang. Wajah mereka pucat. Lintang, yang kini hidup tanpa kartu kredit, memakai gaun lama yang sudah agak pudar. Riasan wajahnya terlalu tebal, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Mereka duduk di kursi yang tersisa, sedekat mungkin satu sama lain, seperti 3 ekor tikus yang terpojok. Farida tersenyum. Senyum yang tulus, yang membuat mereka semakin gugup. Selamat malam. Terima kasih semua sudah datang, kata Farida, suaranya terdengar jelas di ruangan itu. Silakan pesan apa saja. Malam ini, saya yang traktir. Anggap saja ini perayaan. Perayaan apa, nak? Tanya bibinya memberanikan diri. Perayaan kebebasan, jawab Farida singkat. Makan malam pun dimulai. Suasananya luar biasa aneh. Di satu sisi,
Keluarga besar menikmati hidangan mewah yang belum pernah mereka cicipi seumur hidup. Lobster thermidor, foie gras, steak wagyu. Mereka makan dengan rakus, seolah ini adalah kesempatan terakhir mereka. Di sisi lain, bapak, ibu, dan Lintang nyaris tidak menyentuh makanan mereka. Ibu terus-menerus menyeka sudut matanya dengan serbet, berpura-pura terharu padahal jelas dia ketakutan. Bapak menatap piringnya dengan pandangan kosong. Lintang memegang gelas airnya dengan kedua tangan agar tidak gemetar. Farida makan dengan tenang. Dia menikmati supnya. Dia mengobrol ringan dengan sepupunya tentang pekerjaan mereka, menanyakan kabar anak-anak mereka. Dia bersikap begitu normal, begitu ramah, sehingga ketegangan di meja itu semakin terasa pekat. Dia adalah sang predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Akhirnya, piring-piring dessert yang kosong diangkut. Kopi dan teh disajikan. Obrolan mulai mengering. Inilah saatnya. Farida berdiri. Perlahan. Semua mata tertuju padanya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Ia memulai. Saya mengundang kalian semua malam ini karena, seperti yang kalian ingat, kalian semua hadir di malam makan malam terakhir saya di rumah bapak dan ibu. Wajah-wajah di meja itu langsung berubah. Kalian ingat malam itu? Lanjut Farida, matanya menyapu seisi ruangan. Saya ingat dengan jelas. Saya ingat saat Lintang bertanya di mana suami dan anak-anak saya. Saya ingat. Matanya menatap tajam ke paman dan bibinya. Kalian semua tertawa. Keheningan total. Saya tahu, itu mungkin lelucon yang lucu bagi kalian. Seorang wanita gagal yang diceraikan suaminya dan kehilangan anaknya. Sangat lucu, katanya. Tapi saya rasa, tawa kalian akan lebih lengkap jika kalian tahu konteksnya. Ibu mulai terisak pelan. Farida jangan. Nak? Saya belum selesai, Bu, kata Farida tegas. Kalian tertawa, tidak tahu bahwa di saat yang bersamaan, saya, wanita gagal, ini, sedang bekerja siang dan malam untuk membayar semua yang kalian nikmati. Dia menatap bibinya, termasuk biaya sekolah anak bibi di luar kota. Dia menatap pamannya, termasuk hutang bapak yang saya lunasi bulan lalu. Dan akhirnya, dia menatap Lintang. Dan tentu saja, termasuk semua kemewahan yang adik saya nikmati. Farida merogoh tasnya. Bukan untuk mengeluarkan dompet. Ia mengeluarkan sebuah speaker Bluetooth kecil dan meletakkannya di tengah meja. Ia menghubungkannya dengan ponselnya. Beberapa minggu lalu, Lintang datang mengunjungi saya, kata Farida. Kami mengobrol dari hati ke hati. Dan saya merekamnya. Saya ingin kalian semua mendengarkan betapa sayangnya adik saya ini pada saya. Wajah Lintang berubah seputih kapur. Mbak, jangan. Mbak, jangan. Farida menekan tombol, play. Suara Lintang yang histeris dan penuh kebencian meledak di ruangan mewah itu. Iya, aku yang melakukannya. Seluruh meja tersentak. Aku benci kamu, Mbak. Aku selalu membencimu. Aku yang menemui Mas Afrizal. Aku yang bilang ke dia kalau Mbak itu nggak peduli sama keluarga. Aku yang menyarankan dia untuk mengamankan anak-anak. Aku pikir kalau Mas Afrizal menceraikanmu, kalau anak-anak pergi, Mbak akan hancur. Ruangan itu senyap. Suara biola dari luar seolah mati. Para pelayan yang berdiri di sudut ruangan membeku. Rekaman itu terus berputar, mengungkap setiap detail rencana busuk Lintang. Saat rekaman berakhir, tidak ada yang bisa bergerak. Paman dan bibi yang tadi tertawa, kini menatap Lintang dengan ekspresi ngeri dan jijik. Ya Tuhan. Bisik bibinya, menutup mulut. Lintang itu tidak benar, kan? Tanya sepupunya, tergagap. Bapak menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Ibu meratap, anakku. Oh, itu belum selesai, kata Farida, suaranya dingin tanpa emosi. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Laporan investigator. Salinan perjanjian gadai ruko. Dia melemparkannya ke tengah meja, di atas speaker. Sementara saya dihina karena tidak punya suami, saya juga sedang menutupi ini, katanya. Hutang judi Lintang. Miliaran rupiah. Digadaikan menggunakan aset saya, lewat penipuan yang dibantu oleh bapak saya. Itu adalah paku terakhir di peti mati. Keluarga besar itu meledak. Bukan pada Farida. Mereka meledak pada bapak, ibu, dan Lintang. Rahmat, teriak pamannya, adik bapak, menunjuk lurus ke wajahnya. Kamu tahu ini? Kamu ikut menipu anakmu sendiri?
Ini bukan manusia. Ini iblis. Pekik bibinya, menatap Lintang. Kalian memeras Farida selama ini? Kalian biarkan dia dihina padahal kalian hidup dari uangnya? Di mana otak kalian? Ruangan itu riuh rendah dengan caci maki. Penghinaan. Lintang dan orang tuanya, yang selama ini merasa superior, kini menjadi pesakitan di pengadilan keluarga. Mereka dicerca oleh orang-orang yang sama yang dulu mereka traktir dengan uang Farida. Di tengah kekacauan itu, Farida dengan tenang mengangkat tangannya, memanggil manajer restoran yang sudah menunggu. Tagihannya, Pak. Manajer itu datang dengan gugup, membawa map kulit. Farida membukanya, melihat totalnya yang fantastis. Dia tidak berkedip. Dia membuka tasnya lagi, dan mengeluarkan setumpuk tebal uang tunai. Bukan kartu kredit. Uang tunai. Dia meletakkannya di atas map. Ambil kembaliannya. Dia berdiri, merapikan hijabnya. Kekacauan di meja itu berhenti sejenak, menatapnya. Ini yang terakhir, kata Farida, suaranya terdengar jelas di atas semua keributan. Menggemakan kata-katanya di malam pertama itu. Makan malam ini saya bayar. Tapi dia menatap bapaknya, ibunya, dan Lintang yang sedang menangis histeris. Sisa hidup kalian hadapi sendiri. Farida berbalik badan. Dengan langkah yang mantap dan punggung yang tegak, dia berjalan keluar dari restoran mewah itu. Saat pintu ditutup, dia bisa mendengar suara tangisan ibunya yang pecah dan teriakan pamannya yang marah. Dia tidak menoleh ke belakang. Kejatuhan itu cepat dan brutal. Malam di restoran Lechiel bukan hanya akhir dari makan malam. Itu adalah akhir dari reputasi mereka. Keluarga besar yang dulu menikmati cipratan kemewahan, kini berbalik menjadi penonton yang paling kejam. Mereka menyebarkan cerita itu ke setiap sudut keluarga, setiap arisan, setiap pertemuan. Cerita tentang si anak durhaka, Farida, kini berganti judul menjadi orang tua parasit dan adik iblis. Bapak, ibu, dan Lintang pulang ke rumah besar itu dengan taksi. Tidak ada yang mau memberi mereka tumpangan. Perjalanan itu diisi dengan keheningan yang saling menyalahkan. Keesokan paginya, kenyataan menghantam mereka lebih keras. Sebuah truk derek datang. Bukan untuk mobil Lintang, yang sudah lama lenyap, tapi untuk mobil bapak dan mobil ibu. Semuanya atas nama Farida. Semuanya ditarik kembali. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari pengacara Farida datang. Surat pemberitahuan pengosongan aset. Rumah yang mereka tempati, yang berdiri atas nama Farida, telah resmi terjual. Mereka diberi waktu 30 hari untuk angkat kaki. Bapak mencoba melawan. Dia menyewa pengacara rendahan dengan sisa-sisa uang simpanannya, mencoba mengklaim hak tinggal. Tapi Pak Budi, pengacara Farida, mematahkannya dengan mudah. Semua bukti penipuan, penggelapan, dan hutang judi Lintang sudah diserahkan ke pihak berwajib sebagai bagian dari proses perlindungan aset Farida. Bapak tidak punya pilihan selain menandatangani surat penyerahan. Maka dimulailah pemandangan paling memalukan. Mereka harus berkemas. Bapak dan ibu, yang seumur hidup dilayani, kini harus membungkus piring mereka sendiri. Lintang, yang tangannya hanya terbiasa memegang tas desainer, kini harus mengangkat kardus-kardus berat. Mereka terpaksa menjual perabot-perabot mewah itu dengan harga sangat murah, hanya untuk mendapatkan uang tunai agar bisa pindah. Tepat 30 hari kemudian, mereka pindah. Bukan ke rumah baru yang sepadan, tapi ke apartemen kecil 2 kamar yang dulu ditawarkan Farida dalam surat perjanjian yang Lintang robek. Farida, dalam sisa-sisa kemurahan hatinya, tidak jadi menjual apartemen itu. Dia memberikannya untuk mereka tempati, tanpa batas waktu. Tapi itu bukan hadiah. Itu adalah penjara. Apartemen itu bersih. Cukup. Tapi bagi mereka, itu adalah neraka. Dindingnya tipis. Mereka bisa mendengar tetangga mereka bertengkar. Tidak ada lagi taman yang luas. Tidak ada lagi ruang makan yang megah. Hanya ada satu ruang tamu kecil yang menyatu dengan dapur. Bapak, ibu, dan Lintang, kini terkurung bersama dalam kotak beton kecil itu. Dipaksa untuk saling menatap wajah satu sama lain setiap hari, wajah-wajah yang mengingatkan mereka pada kegagalan mereka. Bapak menghabiskan harinya duduk di balkon sempit, menatap tempat parkir dengan pandangan kosong. Pria yang dulu dihormati di klub golfnya, kini hanyalah seorang pensiunan tua yang pahit. Ibu, yang tidak bisa lagi pergi ke arisan atau supermarket mahal, mencoba memasak dengan bahan-bahan murah dari pasar. Dia sering menangis di dapur kecilnya yang pengap. Dan Lintang, karma untuk Lintang adalah yang paling berat. Reputasinya hancur lebur.
Tidak ada lagi teman sosialita. Tidak ada uang. Tidak ada keahlian. Dia harus mencari kerja. Dia mencoba melamar menjadi resepsionis di butik. Pemiliknya mengenalinya. Kamu adiknya Farida, kan? Yang menipunya itu? Dia diusir. Dia mencoba melamar menjadi kasir. Dia tidak tahu cara mengoperasikan mesin. Akhirnya, putus asa dan lapar, dia mendapatkan pekerjaan. Di sebuah perusahaan catering murah. Bukan di kantor. Tapi di dapur bagian cuci piring. Setiap hari, dia berdiri di ruangan yang panas dan beruap, menggosok panci-panci besar dan piring-piring kotor. Gengsi dan keangkuhannya luntur bersama keringat dan air mata. Gaji bulanannya, yang sangat kecil, habis hanya untuk ongkos transportasi umum dan makan siangnya sendiri. Dia tidak bisa lagi membantu bapak dan ibunya. Sementara mereka tenggelam, Farida justru terbangkit. Dia menggunakan uangnya dengan bijak. Dia tidak lagi membelanjakannya untuk orang lain. Dia berinvestasi pada dirinya sendiri. Dia masuk terapi intensif, 2 kali seminggu, untuk menyembuhkan luka batin yang telah mengendap puluhan tahun. Dia belajar memaafkan dirinya sendiri, karena telah membiarkan semua itu terjadi. Dia merenovasi apartemennya. Bukan untuk pamer, tapi untuk menciptakan surga yang damai bagi dirinya dan anak-anaknya kelak. Dia membuatkan kamar khusus untuk mereka, diisi dengan mainan dan buku. Dia fokus pada pekerjaannya, tapi dengan cara yang baru. Dia tidak lagi bekerja 24 jam untuk menutupi lubang keuangan. Dia bekerja dengan efisien, dengan batas waktu yang sehat. Dia mulai berolahraga. Dia mulai makan dengan benar. Tubuh dan jiwanya yang dulu terkuras, kini mulai terisi kembali. Persiapan untuk sidang hak asuh berjalan lancar. Pak Budi telah mengumpulkan gunung bukti, laporan keuangan yang menunjukkan pemerasan. Laporan psikolog yang menyatakan kestabilan mental Farida. Bukti rekaman audio pengakuan Lintang. Dan yang paling penting, surat pernyataan resmi dari Afrizal. Afrizal, yang melihat semua perubahan ini dari jauh, kini berada di pihak Farida. Dia melihat Farida yang dulu dia cintai telah kembali. Farida yang kuat, yang tegas, yang akhirnya bebas dari kanker keluarganya. Dia ingin anak-anaknya mengenal ibu mereka yang seperti ini. Suatu sore, Lintang, dalam kondisi paling putus asa, mengambil keputusan gila. Dia baru saja gajian, dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang di warung dekat apartemennya. Dia lapar. Dia lelah. Dan dia benci hidupnya. Dia teringat satu orang lagi yang punya uang. Afrizal. Dengan sisa tenaganya, dia naik bus ke kawasan Sudirman. Dia tiba di gedung perkantoran Afrizal yang megah. Dia basah kuyup oleh keringat, seragam cateringnya bau asap. Dia mencoba masuk. Saya mau bertemu Pak Afrizal, katanya pada resepsionis. Resepsionis itu menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. Apa Anda punya janji? Tidak, tapi bilang saja ini Lintang. Saudaranya Mbak Farida. Ini penting. Saya mau bantu dia. Resepsionis itu menelepon ke atas. Beberapa saat kemudian, 2 orang satpam berbadan besar datang. Di kantornya di lantai 30, Afrizal diberitahu oleh sekretarisnya. Pak, ada wanita bernama Lintang di bawah. Mengaku saudaranya Bu Farida. Dia memaksa. Afrizal berjalan ke jendela, melihat ke lobi di bawah. Dia bisa melihat sosok Lintang yang kumal sedang berdebat dengan satpam. Dia mengambil gagang telepon. Saya tidak kenal dia. Usir dia. Kedua satpam itu memegang lengan Lintang. Lepaskan. Saya saudaranya. Saya kenal Pak Afrizal. Lintang mulai berteriak, histeris. Tolong, Pak, saya butuh kerja. Saya bisa kerja apa saja. Tolong. Para satpam itu tidak peduli. Mereka menyeret Lintang yang meronta-ronta melintasi lobi marmer yang berkilauan. Karyawan yang lalu lalang berhenti untuk menonton tontonan itu. Lintang, dalam penghinaan terakhirnya, diseret dan dilemparkan begitu saja ke trotoar yang panas dan berdebu di luar gedung. Dia jatuh tersungkur. Seragamnya robek. Lututnya berdarah. Dia menatap bayangannya yang menyedihkan di pintu kaca gedung pencakar langit itu. Dia benar-benar sendirian. Ruang sidang itu dingin dan senyap, dipenuhi gema otoritas yang kaku. Udara terasa berat, syarat dengan ketegangan. Farida duduk tegak di kursinya, di samping Pak Budi, pengacaranya. Hijabnya yang berwarna biru tua serasi dengan blazer profesionalnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tangannya yang terlipat di atas meja tidak gemetar. Dia telah mempersiapkan hari ini sepanjang hidupnya, bahkan sebelum dia menyadarinya. Di seberang ruangan,
Afrizal duduk bersama pengacaranya sendiri. Dia mengangguk singkat ke arah Farida. Itu bukan anggukan permusuhan, melainkan anggukan pengakuan. Mereka di sini bukan sebagai lawan, tapi sebagai dua orang tua yang mencari solusi terbaik. Jauh di bangku belakang, di barisan untuk publik, duduk tiga sosok yang menyusut. Bapak, Ibu, dan Lintang. Mereka tampak salah tempat, seperti bayangan kusam di ruangan yang terang benderang. Ibu menggenggam tasbih dengan gemetar, bibirnya komat kamit. Bapak menatap lurus ke depan, wajahnya kelabu dan kosong. Lintang menundukkan kepalanya dalam-dalam, rambutnya yang kusam menutupi wajahnya, seolah berharap bisa tembus pandang. Mereka telah dipanggil sebagai saksi, tetapi Pak Budi telah memutuskan strategi yang lebih cerdas. Dia tidak akan memanggil mereka. Dia akan membiarkan bukti mereka yang berbicara. Hakim, seorang wanita paruh-baya dengan tatapan tajam, mengetuk palu. Kita di sini untuk mosi peninjauan kembali hak asuh atas nama Farida terhadap Afrizal. Pengacara pemohon, silakan. Pak Budi berdiri. Dia tenang, metodis, dan suaranya memenuhi ruangan. Yang mulia, kami di sini hari ini bukan untuk membantah keputusan pengadilan sebelumnya. Ironisnya, kami justru setuju dengan keputusan itu. Keputusan itu diambil dengan premis bahwa lingkungan di sekitar klien saya, Ibu Farida, pada saat itu tidak sehat dan beracun bagi tumbuh kembang anak. Di bangku belakang, Lintang tersentak pelan. Kami di sini, lanjut Pak Budi, untuk membuktikan 3 hal. Pertama, bahwa lingkungan beracun itu telah diidentifikasi. Kedua, bahwa lingkungan itu telah diamputasi secara total dan permanen oleh klien saya. Dan ketiga, sebagai hasilnya, Ibu Farida kini berada dalam kondisi mental, emosional, dan finansial yang paling sehat dan stabil untuk membesarkan anak-anaknya. Pak Budi memulai presentasinya. Dia tidak bertele-tele. Dia membeberkan fakta, satu persatu. Pertama, audit keuangan. Layar di ruang sidang menyala, menampilkan bagan alir yang rumit. Garis-garis merah tebal menunjukkan aliran uang dari rekening Farida ke keluarganya. Ini bukan nafkah anak kepada orang tua, Yang Mulia, kata Pak Budi. Ini adalah pemerasan finansial sistematis. Dia menunjukkan dokumen pinjaman bank atas nama Farida. Pinjaman ini, katanya, digunakan untuk menutupi hutang judi Nona Lintang, adik klien saya. Klien saya dipaksa menandatangani ini di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Kemudian, dia beralih ke rekaman. Bukti A, kata Pak Budi. Ruangan itu sunyi saat suara Lintang yang dibuat-buat sedih terdengar, berbicara dengan Afrizal. Dia kelihatan tidak stabil secara mental, Mas. Sangat berbahaya. Hakim mengerutkan kening. Dan sekarang, bukti B, bukti paling menyakitkan dari semua, kata Pak Budi, menatap Lintang dengan kasihan sesaat. Ini adalah rekaman pengakuan Nona Lintang sendiri, yang direkam beberapa minggu lalu, saat dia mengakui perannya dalam menghancurkan pernikahan klien saya. Farida menutup matanya. Dia tidak perlu mendengarnya lagi. Tapi ruangan itu harus mendengarnya. Suara Lintang yang histeris dan penuh kebencian meledak dari speaker. Iya, aku yang melakukannya. Aku benci kamu, Mbak. Aku selalu membencimu. Bapak menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu terisak keras, sebelum akhirnya ditegur oleh petugas. Aku yang menemui Mas Afrizal. Aku yang bilang ke dia kalau Mbak itu nggak peduli sama keluarga. Aku yang menyarankan dia untuk mengamankan anak-anak. Hakim mendengarkan setiap kata dengan wajah mengeras. Terakhir, Pak Budi memanggil saksi ahli. Psikolog Farida. Seorang wanita profesional yang bersaksi dengan jelas bahwa Farida telah melalui terapi intensif. Klien saya, kata psikolog itu, bukanlah orang yang lemah. Dia adalah orang yang luar biasa kuat yang terjebak dalam lingkaran kekerasan finansial dan emosional sejak masa kanak-kanak. Gejala stres dan kecemasan yang dulu dia tunjukkan adalah respons normal terhadap situasi abnormal. Sekarang dia adalah salah satu individu paling tangguh yang pernah saya tangani. Dia telah menetapkan batasan yang sehat. Dia telah sembuh. Setelah Pak Budi selesai, pengacara Afrizal berdiri. Yang Mulia, kami tidak akan membantah satupun bukti yang disajikan. Bahkan, kami ingin memanggil satu saksi, Bapak Afrizal. Afrizal berjalan ke mimbar dan mengambil sumpah. Bapak Afrizal, tanya pengacaranya, Anda mendengar semua ini. Apakah ini mengejutkan Anda? Afrizal menatap Farida, lalu ke hakim. Tidak, Yang Mulia. Tidak seluruhnya. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya tahu intinya. Apa yang Anda tahu?
Saya tahu bahwa keluarga Farida meracuninya, kata Afrizal, suaranya mantap. Saya menceraikan Farida dan mengambil hak asuh anak-anak kami, bukan karena saya tidak percaya padanya sebagai seorang ibu. Dia ibu yang luar biasa. Saya mengambil mereka karena saya tidak percaya pada keluarganya. Saya melihat mereka menguras energinya, uangnya, dan jiwanya. Saya melihat istri saya menghilang, digantikan oleh cangkang yang lelah dan pemarah. Dia berhenti sejenak. Saya akui, saya pengecut. Saya lari dari masalah. Saya mengambil anak-anak dan pergi, daripada membantunya melawan iblis-iblisnya. Dan sekarang, Afrizal menatap lurus ke arah Farida. Ada rasa hormat yang mendalam di matanya. Dan sekarang, katanya, dia melawan iblis-iblis itu sendirian. Dan dia menang. Dia melakukan apa yang saya tidak punya keberanian untuk lakukan. Dia memotong kankernya. Jadi, posisi Anda hari ini adalah? Farida yang ada di sini hari ini, kata Afrizal, suaranya melembut, adalah ibu yang saya ingin anak-anak saya kenal. Dia kuat, dia bebas, dan dia aman. Saya sepenuhnya mendukung permohonan Ibu Farida untuk mendapatkan hak asuh penuh. Ini adalah tempat terbaik bagi anak-anak kami. Ruang sidang hening. Pengakuan tulus Afrizal jauh lebih kuat daripada argumen hukum manapun. Hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan. Dia kembali ke ruangan dengan sebuah keputusan. Pengadilan telah mendengar bukti yang sangat jelas dan mengganggu. Kata hakim, suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Telah terbukti tanpa keraguan bahwa lingkungan keluarga asal Ibu Farida adalah sumber dari semua ketidakstabilan di masa lalu. Telah terbukti bahwa Nona Lintang dan anggota keluarga lainnya melakukan tindakan manipulasi emosional, pemerasan finansial, dan fitnah keji. Hakim menatap Lintang, bapak, dan ibu di bangku belakang. Tatapannya dingin. Anda bertiga seharusnya malu. Mereka bertiga hanya bisa menunduk. Pengadilan juga telah melihat bukti kesembuhan yang luar biasa dari Ibu Farida. Dan yang paling penting, pengadilan telah mendengar kesaksian dari sang ayah, Bapak Afrizal, yang secara jantan mengakui situasinya. Hakim mengangkat palunya. Permohonan peninjauan kembali dikabulkan. Berdasarkan semua bukti, demi kepentingan terbaik anak-anak, hak asuh penuh atas kedua anak diberikan kepada Ibu Farida, berlaku segera. Tok! Palu diketuk. Farida tidak berteriak. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia menangis. Air mata kelegaan yang murni. Pak Budi menepuk pundaknya pelan. Di seberang ruangan, Afrizal tersenyum kecil dan mengangguk. Di bangku belakang, Lintang terisak tanpa suara. Bapak terlihat menua 10 tahun dalam 1 jam. Dan ibu hanya menatap kosong ke depan. Pertunjukan telah berakhir. Uang telah berhenti. Dan sekarang, bahkan pembenaran terakhir atas eksistensi mereka, sebagai keluarga, telah direnggut. Mereka kalah total. 6 bulan kemudian. Sinar matahari sore keemasan menembus jendela apartemen Farida yang baru. Ini bukan penthouse mewah yang mencolok, tapi sebuah apartemen di lantai atas yang hangat, dipenuhi buku, tanaman hijau, dan foto-foto. Foto 2 anak yang sedang tertawa. Di ruang makan, mejanya tidak lagi besar dan mengintimidasi, terbuat dari kayu jati solid yang berat. Meja makannya kini bundar, terbuat dari kayu ringan, hanya cukup untuk 4 kursi. Meja itu sedang disiapkan. Bukan oleh asisten rumah tangga, tapi oleh Farida sendiri. Aroma sup ayam dan bawang putih memenuhi udara. Ibu, kakak mengambil pensil warnaku. Suara teriakan anak laki-laki terdengar dari ruang tamu. Dia duluan, ibu, dia merusak gambarku, balas suara anak perempuan. Farida tersenyum. Itu adalah suara terindah di dunia. Ayo, cuci tangan. 5 menit lagi kita makan. Kedua anaknya, Raffi dan Alia, berlari ke dapur. Mereka memeluk pinggang Farida erat-erat. Baunya enak, ibu, kata Alia. Tentu saja. Ini resep rahasia, kata Farida, mencium kening mereka. Mereka duduk di meja makan bundar itu. Ini adalah meja makan Farida yang baru. Tidak ada sindiran. Tidak ada hinaan. Tidak ada yang bertanya tentang uang atau status. Yang ada hanyalah obrolan tentang sekolah, tentang teman baru Raffi, tentang gambar putri duyung Alia. Mereka tertawa lepas. Farida menatap kedua anaknya, hatinya penuh. Inilah kemenangannya. Bukan uang yang ia hemat. Bukan rumah yang ia jual. Tapi ini, momen ini, tawa ini, saat mereka sedang menyantap hidangan penutup,
Sebuah vignet kontras terjadi di belahan kota yang lain. Di sebuah dapur sempit yang panas dan beruap, Lintang menggosok panci berisi kerak gosong. Keringat membasahi seragam cateringnya yang murah. Tangannya kasar dan kapalan. Melalui jendela kecil dapur, dia bisa melihat ruang pesta di luar, tempat cateringnya bekerja. Dia melihat sebuah keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan, sedang tertawa sambil menyuapkan kue. Lintang membuang muka, matanya perih oleh uap dan kebencian pada diri sendiri. Dia kembali menggosok panci, lebih keras, seolah mencoba menggosok takdirnya yang kini menempel permanen. Di tempat lain, di apartemen 2 kamar yang pengap, bapak dan ibu duduk di depan televisi yang menyiarkan sinetron berisik. Di meja di depan mereka ada 2 mangkuk mie instan yang sudah setengah dingin. Mereka tidak bicara. Sudah berbulan-bulan mereka tidak benar-benar bicara. Hanya saling menyalahkan dalam diam. Bapak menyalahkan Lintang atas kebodohannya. Ibu menyalahkan bapak karena terlalu lemah. Lintang menyalahkan mereka berdua karena melahirkannya. Mereka terkurung dalam karma yang mereka ciptakan sendiri. Kebersamaan yang abadi dalam kepahitan. Kembali ke apartemen Farida yang damai. Bel pintu berbunyi. Anak-anak berlari membukakan pintu. Ayah. Afrizal berdiri di ambang pintu, tersenyum. Dia tidak masuk, hanya berdiri di ambang. Sudah siap, jagoan? Akhir pekan ini kita pergi berkemah. Sudah, seru Raffi, berlari mengambil tas ranselnya. Alia memeluk Farida erat-erat. Sampai ketemu hari Minggu, Ibu. Aku sayang Ibu. Ibu juga sayang kamu. Afrizal menatap Farida. Hubungan mereka kini sederhana. Mereka adalah rekan. Rekan dalam membesarkan 2 manusia luar biasa. Terima kasih sudah menyiapkan mereka, Farida. Tentu saja, balas Farida. Hati-hati di jalan, Afrizal. Dia mengangguk. Kamu juga nikmati akhir pekanmu. Dia pergi. Farida menutup pintu. Kini, apartemen itu sunyi. Keheningan yang dulu ia takuti. Keheningan yang dulu menandakan kesepian. Tapi malam ini, keheningan itu terasa berbeda. Rasanya seperti selimut yang hangat. Farida membereskan piring-piring kotor. Dia membuat secangkir teh melati panas. Dia duduk sendirian di meja makannya yang kini rapi. Dia menatap pemandangan lampu kota dari jendelanya. Dia merasa damai. Dia utuh. Tiba-tiba, ponselnya di atas meja bergetar. Satu notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya, Ibu. Jantung Farida berdebar sesaat, refleks lama. Dia membuka pesan itu. Nak, Farida, Ibu tahu Ibu salah. Tapi tolong kami. Bapakmu sakit-sakitan lagi. Dia butuh obat. Kami tidak punya uang untuk berobat. Ibu mohon, Nak, jangan biarkan kami mati di sini. 5 tahun yang lalu, pesan ini akan menghancurkannya. Pesan ini akan membuatnya merasa bersalah, panik, dan segera mentransfer jutaan rupiah. 2 tahun yang lalu, pesan ini akan membuatnya marah dan membalas dengan kebencian. Malam ini, Farida menatap pesan itu lama. Dia melihat kata-katanya, sakit, tolong, mohon. Jebakan yang sama. Perlahan, Farida menyentuh layar ponselnya. Dia tidak membalas. Dia tidak memblokir. Dia hanya menekan tombol, silent, untuk kontak itu. Lalu, dia meletakkan ponselnya di meja, dengan layar menghadap ke bawah. Dia mengangkat cangkir tehnya. Menyesapnya perlahan. Teh itu hangat, wangi, dan menenangkan. Keheningan di apartemennya kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keheningan itu adalah miliknya. Sepenuhnya miliknya.